Keesokan harinya Alex datang ke rumah Bima. Dia mengundang Bima, Hilmi dan Aira untuk menghadiri pernikahannya dengan Widi. Pernikahan Alex dan Widi berlangsung sangat sederhana. Akhirnya, kini Widi menemukan kebahagiaannya. Semoga Alex bisa menjadi suami yang benar-benar bertanggung jawab atas Widi dan anaknya nanti. Di hari bahagianya, Widi tak pernah lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada Bima dan Aira. Karena berkat bantuan mereka, Alex mau bertanggung jawab. Beberapa hari kemudian Bima membuktikan perkataannya kepada Hilmi bahwa suatu saat nanti akan ada waktunya. Dia mengajak Aira jalan-jalan kemanapun Aira inginkan. Sayang, ayo kita liburan, ajak Bima. Aira terlihat sangat bahagia. Liburan? Mau. Kita akan kemana sayang? Pantai, gunung atau... Perkataan Aira belum selesai, Bima langsung mencium bibirnya. Aira terperanjat kaget, namun setelah itu dia tersenyum. Bima berkata, "Kita tidak akan liburan di sini, sayang." Aira menatapnya penuh tanda tanya. "Lalu kita akan kemana, sayang?" Bima memeluk Aira manja lalu berbisik, "Kita akan jalan-jalan ke luar negeri." Aira semakin kaget, dia langsung berdiri. "Benarkah? Liburan ke luar negeri?" Bima mengangguk. "Oh sayang, aku sudah tidak sabar menunggu hari itu. Liburan keluar kota saja tidak pernah. Tapi ini mau liburan ke luar negeri. Oh beruntungnya. Terima kasih ya sayang." Lanjut Aira memeluk Bima erat. Bima tersenyum melihat kebahagiaan di wajah Aira. Setelah mengurus semua berkas, kini tibalah saatnya Bima dan Aira berangkat ke negara yang akan mereka tuju. Dengan wajahnya yang cemberut, Hilmi berkata, sekarang liburan ke luar negeri pun aku tidak lagi diajak. Sedihnya," kata Hilmi, lalu berpura-pura menangis. Aira tertawa melihat tingkah Hilmi, sementara Bima menepuk bahu adiknya itu lalu berkata sambil tersenyum, "Kakakmu ini mau bermulan madu, biar tidak ada yang mengganggu di saat sedang berpelukan." Hilmi pun protes, "Tapi kak, aku sudah tidak pernah lagi mengganggu kalian. Aku hanya datang di pagi dan sore hari." Bima kembali berkata menggoda Hilmi, "Kalau orang sudah menikah, itu pelukannya tidak hanya siang dan malam Hilmi. Mereka berpelukan kapanpun mereka inginkan." Hilmi mengerutkan keningnya. Bima lalu berkata, "Makanya kamu harus segera menikah. Setelah itu, kamu baru akan mengerti semuanya." Hilmi tertunduk. "Pasti kakak selalu berkata seperti itu," kata Hilmi. Bima merangkul Hilmi. "Tentu saja, karena kamu adikku. Aku ingin kamu segera menikah, agar aku tidak lagi terlalu khawatir memikirkanmu." Hilmi kembali berkata, "Tapi kak, aku harus menikah dengan siapa? Kekasih saja aku tidak punya." Bima memandang adik kesayangannya itu. "Apa? Adikku yang tampan ini belum punya kekasih? Ayolah, jangan membuatku malu. Setelah aku dan Era kembali, kamu harus sudah punya kekasih dan mengenalkan kepada kami. Mengerti?" Hilmi menatap Bima. "Semudah itukah mencari kekasih? Apalagi seorang istri?" Sebelum Bima menjawab pertanyaan Hilmi, Bima berkata, "Hilmi, penerbangan kami sebentar lagi. Kami berangkat dulu ya. Jaga dirimu."
Dan ingat, jangan melakukan hal-hal yang aneh. Jangan membuat masalah. Hilmi mengangguk. Iya kak, kakak juga jaga diri di sana. Cepat pulang. Kalau aku rindu, bagaimana? Bima tertawa lalu mencubit pipi Hilmi. Kalau kamu rindu, menangislah. Kita kan bisa video call sayang. Bima kemudian memeluk Hilmi lalu menggandeng tangan Aira. Kami berangkat dulu ya. Dah, kata Bima. Hilmi melambaikan tangan pada kakaknya dan melihat kepergian mereka. Selama ini Hilmi selalu bersama dengan Bima. Kemanapun Bima pergi, Bima selalu mengajaknya. Tetapi semenjak menikah, semuanya berubah. Bima harus membagi waktunya untuk Aira. Setibanya di rumah, Hilmi terus memikirkan perkataan Bima. Apakah aku sudah pantas menikah? Batin Hilmi. Setelah terdiam sejenak, Hilmi kembali berkata dalam hati, aku merasa aku masih terlalu muda untuk menikah. Tapi hidup seperti ini sangat tidak menyenangkan. Apalagi kalau kakak tidak di rumah seperti saat ini. Hilmi dan para pelayannya selalu bersikap seperti teman. Dia sangat berbeda dengan Bima. Tegas namun sangat baik. Sekarang katakan padaku, apakah aku sudah pantas untuk menikah? Tanya Hilmi kepada beberapa pelayan yang sedang memasak sambil mencicipi masakan yang sudah jadi. Para pelayan itu tersenyum lalu berkata, tentu saja sudah, Tuan Hilmi kan sudah tua, bahkan terlihat lebih tua daripada Tuan Bima. Usia memang lebih tua Tuan Bima, tapi wajah Tuan Hilmi terlihat lebih tua. Hilmi melotot, dia tidak terima perkataan para pelayan yang sedang menggodanya. Mana mungkin aku terlihat lebih tua dari Kak Bima? Kalau jalan-jalan bersama dengan teman-temanku, banyak orang yang mengira aku masih sekolah. Bahkan di antara teman-temanku, aku yang paling terlihat muda. Para pelayan itu lagi-lagi menggoda Hilmi. Oh, mungkin karena itu Tuan Hilmi belum punya pacar. Karena para gadis mengira Tuan Hilmi masih anak-anak. Kali ini Hilmi mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka niatnya membela dirinya semakin membuatnya terpojok. Ada-ada saja. Asal kalian tahu ya, di luar para gadis berlomba-lomba mengejarku. Aku saja yang tidak mau dengan mereka. Mereka itu bukan tipeku. Karena gadis impianku itu seperti mutiara di antara ribuan pasir. Para pelayan itu lalu berkata, kalau begitu, carilah mutiara itu sampai dapat, Tuan. Kini Hilmi merasa kesal dengan para pelayannya. Dia lalu meninggalkan para pelayan itu dan duduk di sofa empuk yang berada di ruang keluarga. Hilmi duduk termenung memikirkan jodohnya dan juga memikirkan Bima. Sedang apa ya kakak sekarang? Kakak benar-benar keterlaluan. Sejak pagi dia belum menelponku. Ini kan sudah jam 9. Apakah dia tidak merindukan adiknya yang tersayang ini? Gerutu Hilmi. Hilmi kemudian mengambil telepon dari sakunya dan menelpon Bima. Halo, kata Bima dengan suara pelan. Halo kakak, apa yang kakak lakukan? Kenapa belum menelponku? Bima berkata, heh, lihat ini jam berapa? Di sini masih gelap, mengganggu saja. Hilmi melihat jamnya lalu tersenyum, lalu kembali berkata, kakak sedang apa? Bima terdengar kesal. Kakak sedang berpelukan dan kamu menggangguku. Hilmi kembali tersenyum. Kakak, kapan kakak pulang?
kata Hilmi. Bima semakin merasa gemas dengan adiknya itu. Bagaimana tidak? Dia baru saja berangkat kemarin dan sudah ditanya kapan akan kembali. Apa yang kamu katakan? Aku baru saja berangkat kemarin dan kepalaku masih terasa pusing setelah perjalanan jauh. Kamu sudah menanyakan kapan aku pulang? Hilmi hanya terus tersenyum menggoda kakaknya. Tapi kak, aku sudah sangat merindukan kakak, kata Hilmi lagi membuat Bima tersenyum. Oh adikku tersayang, aku juga sangat merindukanmu. Hilmi tampak bahagia. Bima kembali berkata, tapi saat ini aku hanya ingin berdua dengan istriku. Jadi tolong ya, mengertilah sedikit sayang. Aku mencintaimu. Dah. Bima kemudian menutup teleponnya. Ada apa sayang? Ada apa dengan Hilmi? Kata Aira pada Bima. Biasa sayang, adik iparmu itu selalu saja menggoda kita. Dia tidak membiarkan kita berpelukan dengan nyaman. Aira tertawa lalu memeluk Bima. Ya sudah, biarkan saja. Mungkin dia merasa kesepian, kata Aira. Bima memeluk Aira lalu mengecup keningnya. Maka dari itu aku menyuruhnya segera menikah. Tapi dia selalu saja punya alasan, lanjut Bima. Aira membelai rambut Bima. Mungkin dia benar-benar tidak punya kekasih. Jadi dia bingung harus menikah dengan siapa. Bagaimana kalau kamu mencari wanita yang baik untuk menjadi istrinya? Bima tersenyum. Dia sudah dewasa. Biarkan dia mencari sendiri. Dia pasti tahu wanita yang terbaik untuknya. Sekarang, ayo kita tidur lagi sayang. Bima dan Aira kembali melanjutkan tidur mereka. Sementara Hilmi yang merasa bosan terlihat bingung. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke taman. Kalau di kantor, pasti tidak terlalu merasa kesepian karena fokus dengan pekerjaan. Tapi kalau hari libur seperti ini, sangat terasa sepi tidak ada Kak Bima. Batin Hilmi saat duduk di sebuah kursi panjang yang berada di salah satu sudut taman itu. Di saat Hilmi sedang termenung, tiba-tiba Hilmi dikejutkan dengan kehadiran seseorang. Seorang gadis cantik berambut panjang, kulitnya putih bersih, duduk tepat di samping Hilmi sambil mengipas tubuhnya dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya menutup wajahnya dari sinar matahari yang mengenai wajahnya. Sepertinya gadis itu merasa kepanasan. Hilmi begitu terpana melihat gadis itu, sampai Hilmi tidak tahu harus berbuat apa. Gadis itu melirik Hilmi yang hanya menatapnya. Ada apa? Kata gadis itu. Hilmi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa,